ke Land of Dawn MSC 2021. This is it. Akankah Indonesia mengangkat pialanya lagi di tahun ini? Langsung saja kita dukung masuk ke Land of Dawn. Dan jangan lupa untuk spam di kolom komentar hashtag IndoPride-nya untuk mendukung tentunya teman-teman yang sedang bertanding baik dari Beyond Alpha atau nanti di match yang keempat ada EVOS Legends. Oke. Tapi belum apa-apa, ini di early aja udah di-cutting mininya langsung di bottom lane. Oke, Ciku harus menggunakan retribution-nya. Dreams kali ini menjadi satu buah Digi Winner sepertinya, tapi ternyata para pemain dari tim Bigetron Alpha mereka memilih untuk mendapatkan satu buah rotasi di arah mid-nya. Momo di sana bersama dengan seorang Moi benar-benar ditemani begitu saja. Dan bahkan kita lihat di sini. Ya kalau misalkan melihat dari pergerakan teman-teman Bigetron Alpha, mereka bahkan belum melakukan rotasi yang benar-benar terlalu over, tapi itu sekarang First Blood kali ini sudah dimunculkan dan bahkan junglernya Ciku dimakan begitu saja. Moon harus mendapatkan satu buah jungle-nya terlebih dahulu, tapi ternyata Rainbow juga bakal coba dipaksakan keadaannya. Diambil oleh seorang Momo. Oh my god, Esmeralda menggunakan purple buff di awal dan bahkan Rainbow menahan retribution-nya. Rainbow. Kenapa lebih memilih untuk menahan dibandingkan untuk mendapatkan satu buah retribution di sana, Profesor? Ya, aku juga nggak tahu sih apakah itu mungkin karena dihalau dengan jarak yang mungkin sudah terlalu diving sih. Kalau misalkan sekarang misalnya Dreams juga kalau misalkan kita lihat di bagian top lane, dia benar-benar nempelin Cikunya banget. Dia kejar Cikunya kemanapun Ciku bergerak. Oke, jadi sama-sama mengganggu ya. Tapi di sini posisinya Thalia kalau misalnya agak di arah late game nanti, yang lebih berasa tuh dari Ciku ketimbang Rainbow. Kenapa? Iya. Rainbow masih bisa ngeluarin poke damage. Benar-benar, tapi ya ini kita lihat karena ada Kufra, Esmeralda, Uranus harusnya sih masih bisa menjadi kerupuk di late game sama Kari ya. Yes, benar banget, bakal jadi kerupuk banget. Tapi Dreams bakal ngeriset semua skill bomnya dulu. Biar 3 bomnya muncul lagi, Ciku harus balik. Dan bahkan Rainbow kali ini berhasil mendapatkan satu orange buff, dipaksa ke arah seorang Moi. Dipaksa kali dengan harga di dari seorang Kayeye, dilempar begitu saja lele dari seorang Moon. Tapi ternyata hanya ngelewatin ketek dari para pemain dari tim Bigetron Alpha saja. Belum ada yang terkonek sama sekali, tapi di sisi lain sudah ada Falling Star Moon menaik ke arah 3 orang. Bahkan kali ini langsung aja di reset turtle-nya. Flicker sudah ke arah belakang, Ripo terkena satu buah lele, tapi ternyata ada satu buah soul bomb membuat seorang Moon terkena sakit sekali. Bulir-bulir jeruk terbaik Indonesia memberikan damage yang cukup besar terhadap seorang Moon. Padahal di early game, tapi lihat Cikunya Thalia. Cikunya cukup sekarat dan langsung dipop-up aja Blazing 2 mencoba untuk didapatkan. Kali ini Ki berhasil mendapatkan shutdown terhadap Ciku. Kombinasi Kayeye bersama dengan seorang Dreams. Lihat Kayeye menimbulkan mimpi yang indah dan bahkan mimpi buruk untuk tim dari Todak. Sedangkan pasukan dari Bigetron Alpha berjaya mengamankan 2 poinnya kali ini. Thalia dan juga Profesor KB. Iya, bahkan reset demi reset dilakukan oleh seorang Dreams. Dia juga bawa tenacity, makanya dia agak cukup tanky di depan sana ketika Ciku mencoba untuk melakukan setup, ngambil poin-poin kill dari Dreams. Rainbow bahkan dia tidak peduli sama turtle-nya. Oke, Moi di belakang sana bakal coba dipasang menuju ke arah seorang Rainbow. Dikabar oleh seorang Pilot Ripo. Dibalikan keadaannya. Satu poin diamankan. Looking for double kill. Momo gak boleh pulang. Mau jadi koi tapi sedikit di sana. Soul Bomb Jeko down. Oh my god. Permainan yang luar biasa. Ripo lagi-lagi menyelamatkan hari, bukan hanya laut Bigetron tapi Rainbow kali ini terselamatkan jiwa dan raganya. Ya, sementara itu tanpa membuang waktu langsung aja diamankan untuk turtle yang pertama oleh seorang Kari. Moon cukup sekarat, diapit kali ini Ki mencoba untuk mengincar dan mega kill berhasil didapatkan oleh Ki. Matilda mega kill di early game ini bukanlah hal yang baik. Bahkan Thalia kali kita bakal lihat Cikunya masih level 5. Terpaut satu level oleh seorang Rainbow dan bakal disusul oleh seorang Kayeye jungler. Dan ingat, Cloud itu hero yang cukup berat di early game. Cloud tidak punya damage di early game, Profesor dan juga Thalia. Cloud butuh waktu. Tapi ketika di late game nanti, Cloud ini bakal sedikit kesulitan melawan Kari, berbeda dengan melawan Granger. Karena stacknya bakal tembus lewat WON-nya. Ini berat banget untuk Ciku. Dia tumbang 3 kali dan bahkan dia masih level 5 sebagai jungler. Dan lihat bagaimana Rainbow dipaksa begitu saja oleh seorang Rainbow. Ada Boy di depan sana. Ripo masih belakang. Ultimate dibuka untuk seorang Momo saja. Biarkan dia mendekatkan Rainbow. Tapi Rainbow masih bisa mengejiggle. Ada Boy di sana. Sehingga giggle-nya bahkan didapatkan oleh seorang Kayeye. Mengawal dengan baik. Kali ini pas Pambo. Pasukan pengaman Rainbow. Ya, sementara itu di bagian bawah Cloud, Ciku masih berusaha untuk mengumpulkan stacknya. Karena seperti yang Ranger Mas bilang, Cloud ini butuh power spike ya. Betul. Dimana harus ada Demon Hunter dan juga Golden Staff terlebih dahulu. Betul banget Semarang, betul. Momo dari bottom lane, bakal coba dipasang. Ada Ciku di sana, stacknya copot. Stacknya copot, lihat.
Blazing Blade hanya clear minion saja, nggak ada damage tambahan. Bahkan Ripo yang datang dengan tiba-tiba, kalau Ciku ditempel oleh seorang Ripo bakal tumbang. Matt, biar top lane sana, dipaksa oleh dengan Rainbow. Oh my god, lagi-lagi Bigetron menunjukkan taringnya di game pertama kali ini. Bahkan 7 game, membuat Todak tak berjaya. Yes, saling berusaha untuk membalaskan dendam, tapi kali ini Ciku keadaannya cukup terpressure. Bahkan kita lihat di area bottom lane saling cutting minion, udah langsung ditungguin aja di river karena akan ada datangnya turtle sebentar lagi. Gila, jujur ini KYY cukup egois sih, tapi egois yang bagus banget. Damage-nya besar banget kami. Dreams. Langsung dipasang sekali ke belakang Ciku. Eagle. Where are you going? Nggak boleh pulang. Maunya digoyang, bahkan lagi-lagi KYY menjadi nightmare untuk seorang Ciku. Yes, kali ini mencoba untuk balaskan flick out. dendamnya. Falling Star berhasil untuk menyelamatkan seorang Flicker KYY. digunakan gitu saja, KYY harus shutdown. Bahkan Rainbow fokus ke arah turtle-nya, diberikan keadaannya. Spinning Light Tool dikeluarkan, Double mau menjadi kill. pilihan. Nggak ada flicker lagi. Dan lihat Ripo-nya mengikat semua yang ada di sana. 2 versus 1. Rainbow mendapatkan seorang Moy-nya. Moy-nya dijauhkan begitu saja. Revitalize. Deagle tapi Lele terkena seorang Rainbow dan bahkan terlalu sakit. Shutdown didapatkan. Ripo membalikan keadaan kali ini para pemain dari tim Bigetron. Untung nggak untung nih Thalia. Iya, sebenarnya ini dari Bigetron nggak rugi sih, cuman seenggaknya dia hanya kehilangan 1 member. Sementara itu kali ini Ciku mencoba untuk dikejar aja dari seorang Dream. Lagi-lagi nggak mau meninggalkan Ciku sendirian. Dreams terus saja nempelin, membuka vision juga bagi teman-teman dari Bigetron Alpha. Iya, bahkan kalau misalkan bener melihat banget. dari level perbandingan jungler, Ciku lihat level 7, Rainbow level 9 ini kalau dibilang rugi sebenarnya nggak rugi sama sekali dari Bigetron Alpha. Hanya saja seperti yang tadi KB bilang ya, KYY ini playstyle-nya cukup egois karena dia dapat kill yang cukup banyak. Makanya dia bikin NOD duluan. Dia tahu dia benar-benar langsung ada hancur Secret ke Eagle depan. kalau belakang sana. Rainbow masih coba untuk nge-jiggle. Ini masih lebih sabar para pemain dari tim Todak juga nggak mau terlalu terburu-buru karena mereka masih menunggu permainan dari seorang Ciku di arah bottom lane. Yes, kali ini Ciku berusaha untuk mengumpulkan poin. Sementara itu Dreams mencoba untuk di shutdown aja. Enggak, Kali buying ini, time sekarang. iya. Oke, Matt is coming menuju seorang Ciku. Synchro Vision, Chrono Dash berhasil mendapatkan 1. Kena Lucky bait. for double kill. Ada teror di sana. Rainbow terbebas begitu saja. Tak ada yang bisa mengalau sama sekali. Double kill, Lucky for triple kill. Dan Matt berhasil kabur. Ganteng doang jago. Iya, kali ini dari seorang Matt berhasil mendapatkan 2 poin tambahan untuk tim Bigetron Alpha. Wow, menurut aku kena bait nggak sih tadi? Kena bait, Iya, tapi dia Matt ternyata kali ini terkating Thalia. Iya, langsung aja dari area mid lane berhasil di shutdown seorang Harit. Kali ini Ripo datang mencoba untuk membalaskan dendam. Moon cukup sekarat, masih ada flicker untuk menyelamatkan diri. Masih bisa selamat dari sergapan seorang Ripo. Yes, Wow. betul bukan sembarang betul. Tapi kali ini Formis sepertinya agak sedikit struggle ya. Karena dia di late game nggak boleh ketemu Kari sama sekali, Profesor. Iya, Dia ini ketemu Kari aja. rontok sih harusnya. Dia Tur damage sama ketembus. terus damage-nya bakal tembus, tapi balik lagi ya. Seperti yang tadi aku bilang, kalau dari segi damage ini KYY ini harus lebih diperhatikan karena yang tadi bilang aku di early game juga dia cukup egois, dia bikin Necklace of Durance duluan. Karena apa? Karena dia udah tahu efek yang dihadirkan dari Soul Boom-nya benar-benar bisa dimanfaatkan. Dan kali ini Turtle sudah diamankan, coba dipasang Murni. begitu saja. Matt menuju ke arah Masih belakang, duet. Matt telah dikeluarkan. Dia terlalu besar, Fox. mau mendapatkan 1 buah. Tapi Matt lihat jago doang, ganteng juga. Dan bahkan kali ini maunya gak boleh pulang, maunya digoyang. 1 hilang, Ciku menjadi pilihan. Ciku, where are you going? Nggak bisa pulang karena di sini lihat. Dari Bigetron Alpha hanya kehilangan KYY. Pertukaran cukup worth it. Yes, pertukaran yang cukup menguntungkan sekali bagi Bigetron Alpha. 2 ditukar 1, sementara itu di bagian bawah Matt juga berusaha untuk mendapatkan objektif lagi. Tapi ternyata tur di atas sudah hancur. Sudah hancur begitu saja berkeping-keping Thalia dan di arah bottom lane. Harit mencoba untuk menahan seorang Moon. Tapi ingat Harit, man, kalau dia tahu ada seorang Moon, Ciku datang, Synchro Vision, Chrono Dash, terus sakit damage-nya. Oh my god, KYY looking for 1 poin lagi tambahan. Rainbow menaju, menuju ke arah seorang Ciku. Dan Ciku tumbang di arah base-nya. Pasukan Todak kali ini tak berjaya menyelamatkan 1 turret dari bottom lane dari Bigetron Alpha. Yes, kali ini Formis datang untuk membackup, tapi sudah ada reverse time. Mencoba untuk dijadikan geprekan aja. Nggak mau terlalu agresif lagi dari seorang Kari. Pukul mundur sejenak. iya, bahkan kali ini kayak mereka butuh objektif banget Iya. sih, karena mereka juga harus benar-benar lebih unggul dari sisi objektif. Kari apalagi kalau misalkan kita ngomongin masalah turret, dia tidak terlalu on turret banget. Dia bukan tipikal yang pushnya benar-benar cepat. Tapi untuk merontokin hero-hero seperti Moy, Momo, Formis, ini bakal jadi makanan banget seharusnya. Itu.
Dan lihat Dreams-nya kena lele tapi nggak mau dipaksa. Ada time journey, Tyrant Rage bakal literally nggak Oh, worth it. Ripo Blade Armor. Bahkan Ripo udah menyiapkan Blade Armor untuk one by one situation oleh seorang Ciku. Di sana damage dari Matt udah menggunakan tertitikal yang cukup sakit. Momo gak langsung masuk itu saja. Mau sama dikeluarkan, langsung critical karena Gila, belakang Kaye. bahkan dipaksa oleh seorang Matt. Siklo Mitra Chronodes. Ganteng doang jago juga tapi Rainbow ternyata pengen menjadi opa-opa dan dapat satu poin taman Kaye yang udah klasiknya. Lagi dan lagi dikati begitu saja oleh seorang Ripo di depan sana. Mengawal pergerakan dari para pemain dari TBG Ternava tapi Formes mau nggak mau harus melakukan tugasnya. Dia bertugas untuk negaranya mengcutting minion di arah top lane. Yes, dan kali ini dari Bigetron Alpha langsung berusaha untuk mengamankan Lord yang pertama, Lord yang belum manage. Dan ini tidak ada kesempatan sekali bagi Todak untuk mengkontes. Langsung aja free banget. Kaye, dia cuma ngezoning out di depan, recall karena dia tahu sih dia punya guided wing dan di belakang ada Dreams dengan setup yang cukup manis. Formace bahkan untuk melakukan cutting minion, well dia harus mikir-mikir untuk sekarang karena Tapi dia dapetin purple Purple buff. buff, iya. iya balik lagi sih. Kalau misalkan untuk Kari di late game dia nggak terlalu butuh-butuh banget untuk dari purple buff. Ini dia perbedaan dari kedua jungler. Balik lagi KDA akan sangat berpengaruh karena Ciku juga terkadang dia bermain untuk melakukan kill agak sedikit tinggi intensitasnya. Namun dengan Rainbow yang dia setup assist-nya juga dapat, lihat bagaimana 6 assist dia dapatkan game kali ini. Ternyata Rainbow di belakang sana, Formes gak bisa Rontok bertahan dengan coba jalan. Cukup Rontok, udah gua bilang. Nggak boleh bertemu dengan sama seorang Rainbow sama sekali. Dan bahkan Rainbow, kalau nanti dia udah punya satu buat Thunderbelt, itu bakal bisa sakit lagi ke arah Esmeralda. Esmeralda bakal bisa bonyok abis-abisan, nggak bisa ditahan sama sekali damage dari seorang Kari kali ini. Lihat, mau di bawah sana, Secret Vision, Chronodes, Ripo mengawal semua permainan dan bahkan kali ini semua menandai oleh seorang Ripo, bukan Dreams, bukan KYE, tapi Ripo yang menjadi tank bayangan untuk kali ini. Dua pemain tersisa dari para tim Todak, apakah pasukan Indonesia percaya mendapatkan game yang pertama? Melalui dua dikeluarkan, KYE menjadi pilihan, Flicker masih ada, tanpa Ciku gak punya apa-apa lagi. Dan Cecil Indonesia bakal coba untuk mengamankan game pertamanya. Difokusin begitu saja oleh seorang Ripo, terlalu memaksakan. Formes harus hilang, Moon harus hilang, dan wipe out hampir saja didapatkan oleh tim Indonesia. Game yang sangat cepat sekali berhasil diamankan oleh Bigetron Alpha di game yang pertama. Dan ini agak berbeda dengan statement saya yang pertama tadi.